Kembali lagi bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah Pak Ustadz, nyambung yang tadi sebelumnya ya. Aduh, tentang pernikahan juga. Gimana kalau misalnya ada orang yang membuat perjanjian dengan jin atau menikah dengan jin, tapi dia meninggal gitu. Nah apakah perjanjian itu otomatis putus atau menyambung ke anaknya gitu, turun-temurun gitu. Iya, jadi ada gangguan jin yang disebut dengan gangguan jin keturunan. Jadi jin keturunan ini adalah gangguan yang turun-temurun dari kakeknya ke bapaknya, ke cucunya gitu ya. Dan ini turun-temurun walaupun sudah meninggal, maka dia akan turun ke bawah, turun lagi. Jadi ada gangguan itu yang dia turun-temurun termasuk gangguan itu. Jadi jin keturunan ini punya potensi dia menyukain korbannya atau manusia tersebut. Kenapa? Karena selalu bersama, kemana-mana sama. Jadi wajar kalau akhirnya jin itu menyukain manusia yang dia rasukin. Dan kemudian menikah lagi gitu. Oh tapi sama yang meninggalnya sudah putus gitu Pak? Kalau sama yang meninggal terputus, ya nggak mungkin dia ikut mati lah, kan dia terputus, ya seperti itu. Jadi sebetulnya semua gangguan kalau mati terputus, nggak ada yang dia ikut ke kubur. Ya jin pun nggak mau masuk kuburan. Masih pengen main kubur juga nah, dia mau hidup juga gitu ya. Tahu dia kalau mau masuk kubur dia nggak mau. Seperti itu. Nah Pak Ustadz aku mau nanya nih. Kan aku suka lihat YouTube tuh. Nah di YouTube tuh ada cerita di mana ada seorang wanita yang sehabis buang pembalut itu nggak bersih. Jadi apa namanya entah dimakan apa itu sama setan atau iblis gitu. Jadi dia meninggal gitu. Apakah itu sampai benar adanya gitu? Iya betul. Jadi gini, kita ada adab ketika ini dalam kebersihan ya. Saya pernah peringatkan dalam sebuah media sosial saya di TikTok saya mengatakan hati-hati ketika Anda membuang pembalut. Karena ketika pembalut itu tidak ada bersihkan terlebih dahulu, Anda buang seperti itu aja, darahnya masih ada, maka ada potensi jin itu memakan darah itu. Karena ada jin kufur itu suka makan darah haid. Nah, apa masalahnya kalau dia makan darah haid kita? Masalahnya ketika dia makan darah haid, maka dia punya potensi mencintai orang yang punya darah. Kalau dia mencintai, maka dia akan masuk. Kalau masuk ke dalam tubuh kita, maka yang terjadi adalah fisik kita sakit. Selalu sakit kepala, sesak di dada, sakit di perut, dan sakit-sakit aneh. Yang akhirnya sakit-sakit ini kalau tidak diterapi secara benar dengan cara ruqyah syariah, maka yang terjadi sakitnya akan semakin parah bahkan ke fisik. Dan akhirnya bisa berujung pada kematian. Gitu. Jadi, makanya hati-hati buang. Dibersihkan dulu baru kemudian dibungkus rapi kemudian dibuang yang benar. Ya atau kalau misalkan ya Pak Ustadz lagi di luar nih, lagi ada acara, ya kalau misalkan dibungkus dulu aja nanti sampai di rumah baru dibersihkan ya Pak Ustadz ya. Daripada dibuang sembarangan ntar dimakan si jin itu, aduh bahaya juga. Hati-hati ya berarti ya. Sama kayak ngasih makan jin. Nah Kak, kalau ada nggak sih Pak Ustadz doa-doa mungkin ya untuk menghindari itu semua gitu? Ya, jadi dalam Islam semua doa yang diajarkan itu adalah merupakan doa-doa perlindungan dari pengaruh gangguan jin, sihir ataupun ain. Jadi dari mulai kita mau tidur, ya kan? Kemudian bangun tidur, itu doa-doa yang diajarkan itu adalah doa-doa perlindungan. Kita masuk ke toilet, kita keluar toilet, kan itu doa perlindungan. Dan secara spesifik sebetulnya kalau untuk gangguan jin itu diajarkan seorang ulama Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menganjurkan kita untuk mengamalkan zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang. Contohnya Pak Ustadz? Contohnya ada banyak itu sebetulnya bacanya. Contohnya yang paling simpel zikir pagi dan petang itu pertama Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiun alim. Pertama. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 10 kali. Kalau yang tadi yang 1 2 dibaca 3 kali pagi dan sore. Nah, zikir-zikir yang kita bacakan ini akan menjadi perlindungan agar setan nggak masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita amalkan setelah setan masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan menjadi pengobatan.
Nah, jadi zikir itu kalau belum kena namanya pencegahan, kalau sudah kena zikir kita baca, dia akan menjadi pengobatan. Nah, makanya teman-teman di rumah ya harus istiqomah melazimin zikir-zikir harian. Masya Allah, memang manfaatnya dari zikir ini. Aduh pemirsa, jadi jangan ketinggalan buat zikir ya Pak Ustadz ya mulai sekarang. Nah Pak Ustadz nih kan tadi kan kita ngomongin mengenai kata Pak Ustadz pernah menangani ngerukiah orang yang menikah dengan makhluk gaib alias jin. Itu proses rukiahnya tuh kayak gimana Pak Ustadz? Lama nggak sih Pak Ustadz gitu ya? Iya, jadi proses rukiah itu sebetulnya rukiah itu hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada orang terindikasi terkena gangguan jin, seperti mimpi-mimpi yang menakutkan, selalu sakit-sakitan, kemudian emosi tidak terkendali gitu ya, gampang tertekan, gampang sedih gitu. Maka kemudian kita proses rukyah. Rukyah itu hanya membacakan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Itu sudah ada kumpulannya. Setelah kita bacakan maka akan terjadi reaksi kalau misalkan ada jinnya. Ada juga yang dia keluar begitu saja tanpa ada reaksi. Ketika ada reaksi kemudian dia bisa dialog, maka ketika dialog itulah ditanya, kamu masuknya dari mana, kenapa di sini. Nah, itu dia akan menyampaikan apa yang terjadi dan kenapa dia masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kemudian baru kemudian diusir, baru disuruh pergi, kalau bisa didakwahin. Suruh masuk Islam, suruh taubat, baru kemudian keluar. Kalau nggak mau, maka dipaksa untuk keluar. Nah, berapa lama prosesnya? Nah, ini tidak tentu. Ada yang 1 kali dirukyah, gangguan jinnya sudah hilang. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sampai bertahun-tahun nggak hilang-hilang. Gimana kekuatan jin ya Pak Ustadz? Bukan gimana kekuatan jin saja, tapi sebetulnya adalah gimana takdir Allah yang Allah berikan kepada kita. Bahwa semua yang Allah beri kepada kita adalah sesuatu yang baik, walaupun itu rasa sakit. Ya, rasa sakit itu setiap detiknya itu menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya ada sebuah buku yang ditulis oleh ulama, judulnya Beruntunglah Orang-orang yang Sakit. Nah, tapi itu jangan kita bahasnya di panjang. Bakalan berepisode-episode kayak di episode kali ini. Gitu, nanti panjangin. Nah Pak Ustadz. Gimana nih? Aduh, aku mau nanya nih Pak Ustadz. Gimana manusia yang menikah nih dengan benda mati kan banyak tuh di media sosial, yang aku lihat gitu menikah dengan benda mati. Benda mati kayak bantal lah, tangga, gitu lah, monumen gitu. Apakah itu juga gangguan jin gitu ya? Gangguan jin atau apa? Jadi gini, ada 3 fitrah manusia yang dia tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Apa tuh Pak Ustadz? Nah, dia tidak akan pernah berubah. Jadi kalau mau lihat orang ini sesuai fitrah atau enggak, lihat 3 perkara ini. Yang pertama, fitrah manusia ketika dia terlahir, maka dia ada keinginan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita ini ketika lahir dibuang ke hutan, kemudian tiba-tiba di hutan kita dipelihara sama gorila misalkan. Atau biar lebih keren dipelihara sama singa misalkan. Jadi anak pungut singa. Tiba-tiba jadi besar, kan jadi Tarzan gitu. Maka kemudian secara naluri dia akan mencari siapa Tuhan saya yang harus saya sembah. Walaupun kita di hutan dan gak ada pelajaran apa-apa. Ini fitrah namanya. Adanya keinginan untuk beribadah. Jadi kalau ada orang yang malas ibadah, yang sukanya maksiat, maka fitrahnya sudah diganggu. Yang bisa merubah fitrah itu mengganggu fitrah 2. Yang pertama lingkungan atau teman atau sahabat. Yang kedua syaitan. Nah, jadi ada orang yang malas ibadah karena pengaruh teman atau lingkungan. Ada orang yang malas ibadah karena gangguan syaitan. Kemudian fitrah yang kedua adalah fitrah mempertahankan diri. Selemah-lemahnya seseorang kalau dia ditekan, dihina, dicaci, dimaki, maka dia akan melawan. Itu fitrah manusia. Yang ketiga, fitrahnya adalah fitrah melestarikan diri. Apa itu melestarikan diri? Menikah dan pengen punya anak keturunan. Maka ketika ada orang menikahnya pengen sama patung, berarti dia positif keluar dari fitrah. Kenapa? Tidak sesuai karena dia pengen punya anak kan. Kalau nikahnya sama patung anaknya gimana? Betul. Berarti dia keluar fitrah kan. Dia keluar dari fitrah. Dan apa yang merubah fitrah dia? Pertama teman lingkungan. Mungkin karena temannya punya istri patung, kayaknya enak juga ini. Gak perlu dikasih nafkah, gak perlu habis biaya untuk make up kan gitu. Akhirnya nikah dia. Nah ini kan gara teman. Yang kedua karena bisikan setan. Yang kemudian awalnya memang setan semua lah. Seperti itu ya.
Pak Ustadz nih selain berdoa kan ya Pak Ustadz seperti yang kita lihat di sini di depan nih, biasanya herbal-herbal pendukung ruqyah khususnya nih yang memang menikah dengan jin gitu Pak Ustadz, apa nih yang paling rekomen banget? Ya sebenarnya secara umum kalau orang terkena gangguan jin itu dia terapinya ada beberapa ya. Yang pertama rutin mendengar ayat ruqyah. Ya, jadi rutin mendengarkan ayat Al-Quran itu merupakan terapi untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh gangguan dalam diri kita. Dan ini harus dilakukan. Yang kedua adalah bisa dengan mengkonsumsi atau meminum air yang sudah diruqyah. Jadi meminum air ruqyah dan herbal yang sudah dibacakan dengan ayat ruqyah. Nah, contohnya ini ya. Ini adalah herbal yang diracik berbahan madu, kemudian ada habatus sauda, ada minyak zaitun, ada bidara sebagai salah satu tanaman yang dipakai oleh para ulama untuk membersihkan pengaruh gangguan sihir dan kemudian sudah diruqyah. Maka dianjurkan untuk diruqyah untuk apa? Untuk melemahkan pengaruh gangguan yang ada pada dirinya. Kemudian bisa juga dengan yang ketiga adalah mandi. Mandi dengan air ruqyah. Ya, jadi siapkan air 1 ember. Kalau biasanya kalau di tempat-tempat pusat ruqyah, mereka menyiapkan seperti ember besar gitu untuk kemudian bisa berendam di air yang sudah diruqyah. Nah, airnya itu kalau para ulama mengajarkan dengan bidara. Jadi 7 helai daun bidara ditumbuk halus, kemudian dicampurkan di situ, kemudian dibacakan beberapa ayat ya, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali. Nah, kemudian bisa juga ikhtiar dengan menggunakan wangian-wangian seperti ini, kasturi. Jadi diteteskan tuh. Abe kayaknya penasaran baunya ini. Penasaran banget. Nah, kasturi ini kata para ulama disukai oleh malaikat, disukai oleh orang-orang soleh dan dibenci oleh kalangan jin. Jadi kalau ada orang pakai kasturi dia pening kepalanya, maka tanda di dalam tubuhnya ada jin. Aduh, kok kayak coba dipakai. Coba mungkin. Nah, makanya kalau ada orang gangguan biasanya dia sensitif. Dipakaikan itu dia akan terasa mual, terasa pusing gitu. Nggak suka dia. Kenapa? Karena jin nggak suka dengan wangian kasturi. Oh, berarti ini bisa membantu juga ya untuk mengusir jin gitu ya? Iya, jadi secara ilmiah dia merupakan aromaterapik yang kemudian memberikan ketenangan di jiwa dan pikiran. Tapi secara syariat memang para ulama mengatakan wangian kasturi adalah wangian yang disukai oleh Rasulullah, disukai para malaikat, disukai orang soleh dan dibenci oleh kalangan jin. Oh, jadi kalau misalkan intinya ada orang yang nggak suka baunya itu pertanda ada jin di tubuhnya. Makanya kalau ada orang yang dicintai sama jin, suruh dia rutin pakai minyak wangi kasturi. Kenapa? Karena kenapa jin itu suka? Karena dia nggak wangi kasturi. Kalau dia wanginya wangi kasturi, jin dekat aja pun nggak berani. Gimana berani mencintai? Nah gitu. Gimana nih? Ini Pak Ustadz ada yang kasturi sama yang apa ini Pak Ustadz? Sama aja? Ini toharo. Jadi ini varian kasturi juga tapi dia jenisnya toharo. Itu selain kasturi dalamnya ada apa aja Pak Ustadz? Ini memang murni kasturi. Di dalamnya tidak ada campuran apapun. Makanya tadi kita ada cerita bahwa jin yang menikah, manusia menikah dengan jin kan gitu. Dan kemudian mereka melakukan hubungan badan di alam gaib. Nah untuk teman-teman yang ada di rumah kemudian selalu ya mimpi basah atau mimpi berhubungan dengan jin, mimpi dizinai, maka menggunakan minyak wangi kasturi adalah satu kewajiban kalau Anda mau sembuh. Kalau nggak mau sembuh ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau sembuh pakai. Supaya apa? Ketika Anda sebelum tidur pakai, maka setan nggak berani dekat. Kenapa? Wanginya wangi kasturi. Tapi Pak Ustadz kalau pemakaiannya kayak parfum biasa apa dimandiin apa gimana? Bisa pakai parfum seperti parfum biasa, bisa juga dipakai untuk mandi. Jadi tadi air mandi tadi kan, menyiapkan air 1 ember, bacakan beberapa ayat tadi, kemudian diteteskan minyak wangi kasturi, kemudian dimandikan. Tapi yang paling inti adalah dipakai sebelum tidur. Sebelum tidur ya. Nah di sini ada tadi wangi-wangian. Ini apa Pak Ustadz? Ini. Kalau ini penawar ruqyah, ini biasanya untuk kalau ada orang-orang yang terkena gangguan sihir dan kemudian gangguan sihirnya itu mengganggu wajah. Seperti jerawat yang terlalu berlebihan. Pas banget ini. Jerawat yang terlalu berlebihan yang kalau diobati pakai produk apapun bukan semakin hilang semakin parah. Maka kita ada solusinya. Ini berbahan sebetulnya ada habatus sauda, ada minyak zaitun, ada sedikit madu yang kemudian dibacakan ayat ruqyah. Jadi kalau misalkan gangguan yang ada di wajahnya menjadi rusak, kusam, jerawatan karena pengaruh gangguan sihir, nanti dioleskan dengan penawar ruqyah insya Allah bisa
meringankan keluhannya, bisa hilang. Masya Allah nih mungkin rekomendasi banget ya buat kita di sini betul yang bisa banget. mengeluhkan jerawat gitu. Aduh mengganggu banget jerawatan buat pemirsa di rumah juga ya. Yang mungkin sekarang lagi butuh obat-obat herbal pendukung. Kalau misalkan sama Pak Ustadznya jauh ya udah coba dulu aja ikhtiar dulu sama obat herbal di sini karena bisa dipesan loh. Dengan hubungi nomor 0895 4234 61402. Aduh gimana nih Abai kayaknya sama Sukma sama aku menarik ini kayaknya. Menarik ya, menarik deh kayaknya ya. Tapi kalian jangan kemana-mana dulu ya. Tetap bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah.